Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia ya. Seperti yang anak-anak tahu bahwa yang namanya organ pernapasan manusia adalah organ yang sangat penting, sehingga kita harus selalu berusaha untuk memelihara kesehatannya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat di halaman 92 ya. Oke, kita langsung saja slide berikutnya. Oke, kalau kalian lihat di layar, di sini ada gambar 2 orang ya. 2 orang dan keduanya ini memakai masker. Mengapa mereka memakai masker? Ternyata karena ada kabut asap kebakaran. Seperti yang anak-anak tahu, yang namanya kabut asap itu jelas mengganggu pernafasan ya, sehingga untuk menghindari penyakit kita harus memakai masker. Oke, kita baca dulu teksnya. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Oke, di sini ada teks 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Nah, yang pertama, ya anak-anak, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, menyebabkan mata merah, sakit. Lalu iritasi pada hidung, jadi lebih sering bersin, hidungnya juga terasa sakit, dan juga tenggorokan karena asap itu masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi. Mungkin bagi yang alergi debu, lalu ada peradangan, dan mungkin juga infeksi pada pernafasannya. Yang ketiga adalah kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Ya, seperti yang sudah kalian pelajari kemarin tentang penyakit paru dan bronkitis. Lalu yang keempat, yaitu kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru
berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Mengapa mudah lelah dan sulit bernafas? Itu karena kandungan oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu berkurang. Padahal yang namanya oksigen itu sangat diperlukan oleh tubuh untuk melakukan semua aktivitas. Selanjutnya, yang kelima adalah kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan, ya. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Jadi ketika seharusnya yang kita hirup adalah oksigen dan paru-parunya bisa lebih sehat, tapi karena adanya kabut asap, kemampuan tubuh untuk mengatasi infeksi ini pun berkurang, seperti itu. Sehingga malah akan jadi lebih sakit paru-parunya. Ya, nomor 7, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Karena yang namanya kabut asap pasti ada bahan-bahan yang berbahaya ya, sehingga ketika itu jatuh pada air bersih, sayuran, buah-buahan, bahkan makanan yang tidak ditutup itu bisa menyebabkan polusi atau keadaannya menjadi tidak sehat lagi ketika dikonsumsi. Yang ke-9 adalah kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga terjadi infeksi saluran pernapasan akut atau biasa disebut dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, ya, akan mudah terjadi. Nah, anak-anak, itu tadi bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Nah, sekarang bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama adalah hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan penyakit pernafasan. Lalu yang kedua, selalu pakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Jadi jangan hanya mulut dan dagu saja ya, tetapi terutama adalah hidung dan mulutnya semua ditutup. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Oke, itu agar anak-anak tidak menempel pada tenggorokan debunya. Lanjut yang keempat. Oke, Ibu next ya. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Jadi ketika sudah mengalami kesulitan bernafas, jangan diam diri saja. Segeralah untuk berobat ke dokter. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Ya, karena seperti yang anak-anak tahu bahwa yang namanya ketika kita dekat dengan orang yang merokok, sama saja kita menjadi perokok pasif. Perokok pasif itu malah nanti yang akan menghisap asap rokok tersebut sehingga akan mengganggu paru-paru kita, ya. Dan kebanyakan orang-orang yang kena penyakit kanker atau penyakit yang terkait dengan pernafasan adalah para perokok pasif, ya. Sehingga kalian juga harus berhati-hati ketika berdekatan dengan orang-orang yang merokok. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7.
Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Jadi yang kedap udara ya. Jangan hanya ditutup seadanya. Nomor 8 yang terakhir, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Oke, ini tugas untuk anak-anak. Buatlah pertanyaan dan jawaban. Di sini sudah ada contoh nomor 1. Silahkan masing-masing kata tanya dibuat 1 pertanyaan dan 1 jawaban saja. Di sini sudah ada contohnya untuk pertanyaan apa? Apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah ini jawaban yang lengkap ya. Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Nah, untuk selanjutnya pertanyaannya ada siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jawabannya juga jawaban lengkap, bukan hanya jawaban singkat saja. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, ini tugasnya. Silakan anak-anak mengerjakan di buku tugasnya masing-masing. Oke. Anak-anak, ibu ada 1 pantun untuk kalian. Ruang kutub namanya David, lincah menari si burung puyuh. Semoga peserta didik tahun COVID menjadi generasi yang sangat tangguh. Oke anak-anak, tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga 5M dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.